السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah, yaitu yang ke-246 dan 248 atau sampai 248 adalah kisah tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين." Kata Allah, tidakkah kau lihat kepada mala' min Bani Israel, orang-orang dari kalangan Bani Israel, min ba'di Musa, di zaman setelah zaman Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, "Ib'ats lana malikan," utuslah untuk kami seorang pemimpin yang akan memimpin kami berperang fi sabilillah. Dijawab oleh Nabi mereka, "Qala hal 'asaitum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu." Bagaimana kalau ternyata ketika diwajibkan atas kalian berperang, ternyata kalian tidak mau berperang? Mereka menjawab, "Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah." Mengapa kami tidak mau berperang fi sabilillah? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Padahal kami sudah diusir dari negeri-negeri kami dan anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qital, ketika diwajibkan atas mereka berperang, ternyata sebagian besar mereka berpaling, menolak untuk berperang. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit sekali dari mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha tahu tentang orang-orang yang zalim. Wa qala lahum nabiyuhum,
Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Kemudian berkata kepada mereka nabi mereka, sesungguhnya Allah telah mengutus Talut sebagai raja kalian, pemimpin kalian. Qalu, mereka berkata, anna yakunu lahul mulku alaina. Atas dasar apa dia menjadi pemimpin kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sedangkan kami lebih berhak untuk menjadi pemimpin daripada dia. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia tidak diberi kecukupan harta. Nabi mereka menjawab, qala inna Allah astafahu alaikum, sesungguhnya Allah memilihkan untuk kalian, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah telah melebihkan dia dalam dua hal, fil ilm wal jism. Yang pertama ilmunya, yang kedua badannya, kekuatannya. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, dan Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Wa qala lahum nabiyuhum, berkata lagi kepada mereka nabi mereka, inna ayatu mulkihi, sesungguhnya tanda-tanda kepemimpinannya adalah an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinah, yaitu datangnya kepada kalian tabut, peti perbendaharaan yang di dalamnya ada ketentraman dari Rabb kalian. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa, dan sisa-sisa peninggalan Nabi Musa dan keluarganya. Wa alu Harun, dan juga keluarga Harun. Tahmiluhul malaikah, yang akan dibawa oleh para malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah atas kalian, untuk kalian, in kuntum mu'minin, kalau kalian orang-orang yang beriman. Demikian terjemahan ringkasnya ayat Allah dari 246 sampai 248. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yaqussu ta'ala ala nabiyhi qissatal mala' min bani Israil. Allah mengisahkan kepada nabinya kisah tentang mala' dari kalangan Bani Israel. Mala' maknanya adalah tokoh-tokoh masyarakat sesungguhnya. Tetapi mala' sering bermakna masyarakat secara keseluruhan. Padahal secara makna mala' hanya tokoh-tokohnya saja, al-ashraf. Tetapi karena otomatis kalau tokoh-tokohnya berkumpul, maka bermakna seluruh masyarakat ikut. Maka kalau dikatakan mala' min Bani Israel, maknanya semua mereka, masyarakat Bani Israel. Maka kata Syekh Sa'di, makna mala' wa humul ashraf war ru'asa, orang-orang mulianya, war ru'asa, dan para tokoh-tokohnya. Wa khassa bil mala' atau khassal mala'u bidzikri li'annahum fil 'ada humul ladzina yabhatsuna 'an masalihihim. Dan disebutkan malaknya saja, tokoh-tokohnya saja, padahal yang dimaksud seluruhnya, karena memang seringkali al-'adah secara kebiasaan merekalah yang menentukan arah masyarakat. Kalau tokoh-tokohnya ke arah timur, maka mereka semua ke timur. Kalau tokoh-tokohnya ke arah barat, maka masyarakat ke arah barat. Maka untuk menyebutkan mereka masyarakat, cukup disebut dengan tokoh-tokohnya saja. Karena mereka lah yang yabhatsuna an masalihihim liyattafiqu. Karena mereka lah yang mencari apa-apa yang akan menjadi maslahat buat masyarakat. Siapa? Tokoh-tokohnya. Fayattabi'uhum. Adapun masyarakat yang di bawahnya hanya ngikut.
Fayattabi'uhum ghairuhum ala ma yarawnahu. Yang lainnya hanya ngikut apa yang diputuskan oleh para tokoh-tokohnya. Wa dzalika annahum atau ila nabiyyin lahum ba'da Musa. Dan bahwasanya mereka, masyarakat, khususnya tokoh-tokohnya, mendatangi nabi mereka setelah Musa alaihi salam. Dan diriwayatkan nabinya ketika itu adalah Syamuel atau Samuel. Dan juga dijuluki dengan Syam'un. Ikhwani fillah azakumullah. Sin dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani dibaca shin. Sehingga Sami'un mereka sebut dengan Syami'un, dengan shin. Sedangkan Samuel mereka gabungkan Syami' mendengar dengan il. Tuhan mendengar kami atau Rabb kami mendengar kami. Dan diriwayatkan atau dikisahkan bahwasanya mereka waktu itu terusir dari sana kemari, dari sini ke sana, keadaan Bani Israel. Diperangi, dimusuhi. Asalnya mereka kuat. Ketika tabut masih bersama mereka. Peninggalan Alu Musa dan Alu Harun yang Allah katakan dalam ayat ini, fihi sakinah, di dalamnya ada ketentraman, hampir tidak pernah terkalahkan. Sampai ketika musuhnya mengetahui kekuatan mereka adalah pada Taurat dan pada tabut tadi, maka mereka mencuri Taurat tadi dan mencuri pula tabut. Wallahu ta'ala alam, banyak pendapat-pendapat. Apa yang dimaksud ketentraman di dalamnya? Disebutkan salah satu pendapat adalah lempengan, pecahan dari Taurat. Karena Taurat diturunkan dalam bentuk lempengan-lempengan. Maka sisa pecahannya ada di sana. Demikian pula disebutkan peninggalan Musa dan Harun adalah tongkatnya Musa alaihissalam. Yang merupakan mukjizat Nabi Musa. Yang dipukulkan ke laut, terbelahlah lautan. Yang dilemparkan kemudian menjadi ular. Itulah yang di dalam tabut tersebut. Dan demikian pula ada pendapat-pendapat lain. Ala kulli hal, ketika itu yang dicuri oleh mereka, oleh musuh-musuhnya, maka Bani Israel terkalahkan dan terusir. Sengsara mereka. Tidak memiliki tempat, tidak memiliki tanah air. Sampai mereka memiliki sisa orang dari turunan Lawi. Turunan Lawi adalah turunan yang akan menjadi nabi. Waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bahwa nabi selalu dari turunan tersebut. Ada turunan pemimpin, ada turunan nabi. Sehingga mereka menjaga keturunan tersebut. Ketika mereka terusir terbunuh, maka keturunannya tinggal satu orang wanita yang sedang hamil dalam keadaan suaminya sudah terbunuh. Mereka jaga wanita ini. Mereka lindungi. Mereka berharap kalau yang lahir adalah laki-laki dan jadi nabi. Demikian pula wanita tersebut yang sudah tua. Berdoa berharap sampai ketika lahir laki-laki. Maka mereka menyatakan Syam'un, Samuel. Artinya Tuhan mendengar kita. Allah mengabulkan doa kita. Yang lahir adalah laki-laki. Dan benar-benar Allah jadikan nabi. Itulah yang disebut dengan Nabi Samuel atau Nabi Syam'un. Maka mereka mendatangi nabi tersebut. Setelah dewasa dan setelah terlihat kenabiannya, maka mereka berkata, wahai Nabi Allah, pilihkan untuk kami pemimpin yang bisa memimpin kami berperang melawan mereka. Inilah ayat ini. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tentukan untuk kami pemimpin yang kami bisa berperang bersamanya melawan musuh. Karena mereka sudah terlalu lama direndahkan, dihinakan, terusir.
Maka mereka ingin berperang dengan pemimpinnya. Tetapi Nabi Samuel atau Nabi Syami'un meragukan, apakah kalian mau berperang? Bagaimana kalau telah diwajibkan berperang? Aku khawatir kalian gak akan berperang. Mereka menjawab, wa malana alla nuqatil fi sabilillah. Mengapa kami tidak mau berperang? Padahal kami sudah terusir, ditindas. Dari negeri-negeri kami diusir. Dari keluarga kami dipisahkan. Kami dibantai. Bagaimana mungkin kita tidak melawan? Itu jawaban mereka. Ternyata sadaqa nabiyuhum, sungguh benar ucapan nabi mereka. Setelah ditentukan pemimpinnya, setelah ditentukan berperang dan diwajibkan berperang, ternyata tawallau, berpaling dari mereka, bukan sedikit, kebanyakan mereka. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Kata Allah, ketika diwajibkan atas mereka berperang, ternyata sebagian besar mereka menolak, berpaling, beralasan, menghindar, kecuali sedikit sekali. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tatamanna liqa'al adu wa idza laqitumuhum fathbutu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita kaum muslimin, jangan berharap ketemu musuh. Jangan berharap bertemu musuh. Jangan ingin berperang, jangan. Tetapi kalau sudah bertemu musuh, jangan mundur. Diajarkan kepada kita dalam agama kita untuk jangan menginginkan perang. Jangan. Hendaklah kalian bersyukur dalam keadaan yang sudah kalian jalani. Jangan berharap untuk berperang. La tatamanna liqa'al adu. Jangan berharap bertemu musuh. Tetapi kalau sudah Allah pertemukan dengan musuh, jangan mundur. Demikian sikapnya. Ini mereka Bani Israel mengharap-harap ingin ketemu musuh, mengharap-harap ingin berperang. Tapi ketika sudah diperintahkan berperang, mereka berpaling. Begitu bertemu musuh, mereka lari. Ini sifat jelek dari mereka Bani Israel. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Qala, bahwasanya mereka berkata, ib'ats lana malikan, ay ayyin lana malikan, tentukan untuk kami seorang raja atau seorang pemimpin, nuqatil fi sabilillah, yang kami akan berperang di bawah pimpinannya, liyajtami' mutafarriqana wa yuqawim bina aduwana, agar kami bisa bersatu kembali di bawah kepemimpinannya dan kami bisa mengalahkan musuh-musuh kami. Itu harapan mereka. Wala'allahum fi dhalikal waqt laysa lahum ra'isun yajma'uhum. Dan sepertinya kata Syekh Sa'di rahimahullah, mereka ketika itu tidak memiliki pemimpin yang ditaati, sehingga kacau keadaannya, tercerai-berai mereka. Kama jaratil 'adah al-qabail ashabul buyut, sebagaimana biasanya adatnya para suku-suku, penghuni-penghuni rumah-rumah mereka, kullu baitin la yarda an yakuna minal baitil akhir rais. Bani Israel biasa tinggal berkelompok. Satu benteng, sekian keluarga. Dan biasanya satu rumah besar ini tidak mau dipimpin oleh orang yang di rumah lain. Sedangkan mereka dalam jumlah banyak dan memiliki buyut, sekian benteng-benteng, sekian rumah-rumah. Rumah besar yang di sana anak, cucu, cici, cangga kumpul di sana. Keluarga besar, sekian keluarga di dalamnya. Biasanya kalau dipimpin oleh yang sana, tidak mau. Yang sana dipimpin oleh yang sini, tidak mau. Yang sini dipimpin yang sana, tidak mau. Kecuali kalau ada keputusan dari Nabi mereka. Kecuali kalau ada keputusan dari Nabi. Tetapi juga kebiasaan jelek mereka,
sering protes terhadap nabi mereka. Inilah serba salahnya mereka. Minta kepada nabinya, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tentukan untuk kami pemimpin. Tapi ketika ditentukan Talut malika, mereka protes. Anna lahu mulkan alaina. Ada apa dia jadi pemimpin kami? Dia punya kelebihan apa? Protes. Padahal mereka yang minta. Tentukan untuk kami pemimpin. Tetapi ketika ditentukan, mereka protes. Wa hakadha wasfuhum. Inilah sifat jelek mereka, Bani Israel. Kullu baitin la yarda an yakuna minal baitil akhar rais. Setiap rumah besar tidak mau kalau dipimpin oleh orang dari rumah lain. Faltamasuha min nabiyihim ta'yin malik. Maka mereka pun meminta dan mencari dari nabi mereka penentuan penguasa atau penentuan pemimpin yang yurdit tarafaini wa yakuna ta'yinuhu khassan li'awaidihim. Mereka meminta ditentukan agar meridhokan semua pihak. Kullu baitin la yarda, dikatakan ta'yinuhu khassan li'awaidihim, khususnya bagi mereka-mereka, adat kebiasaan mereka. Wa kanat anbiya'u Bani Israel tasusuhum. Dan biasanya memang Nabi Bani Israel itu justru memimpin mereka, mengayomi mereka, membimbing mereka. Kullama mata nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar. Sehingga Bani Israel tidak pernah lepas dari seorang nabi. Begitu nggak ada nabi, kacau mereka. Ini Bani Israel. Selalu harus ada yang ngayomi. Maka ketika nabi yang satu meninggal, maka datang nabi yang baru. Datang nabi baru lagi, meninggal, datang nabi baru, terus begitu. Tidak pernah kosong dari nabi. Falamma qalu nabiyihim tilkal maqalah. Ketika mereka berkata kepada nabi mereka, ib'ats lana malikan, qala lahum nabiyuhum, maka nabi mereka bertanya, meminta kesungguhan mereka. Bagaimana kalau benar-benar diwajibkan atas kalian berperang? Apakah kalian mau berperang? Aila'allakum tatlubuna syai'an wa huwa idza kutiba 'alaikum la taqumuna bihi. Jangan-jangan kalian meminta-minta sesuatu ketika diwajibkan atas kalian akan menolak. Farada 'alaihimul 'afiyah falam yaqbaluha. Khawatir ketika ditawarkan pada mereka afiyah, mereka tidak mau menerima. Wa'tamadu ala azmihim wa niyatihim, dan mereka bersandar pada tekad mereka saja atau niat mereka saja. Maka mereka menjawab, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana mungkin kami enggak mau berperang? Kami sudah diusir, kami sudah diusir dari negeri-negeri kami sudah diusir dari anak-anak kami. Ayyu syai'in yamna'una. Maknanya, apa yang menghalangi kami untuk berperang? Ayyu syai'in yamna'una minal qital. Wa qad alja'na ilaih, padahal kami sudah terpaksa harus berperang. Bi an ukhrijna min awtanina, karena kami sudah dikeluarkan dari tempat-tempat kami, dari negeri kami. Wa subiyat dararina, bahkan sudah ditawan anak-anak kami. Fa hadha mujib likaunina nuqatil, dan ini mengharuskan kami untuk berperang. Walau lam yuktab alaina, walaupun belum diwajibkan atas kami. Katanya di mulut-mulut mereka. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau. Ternyata setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tawallau. Fajabunu an qitalil a'da. Maka ternyata mereka takut. Ketika sudah diwajibkan berperang, mereka penakut. Jabunu an qitalil a'da wa da'ufu 'anil musadamah. Mereka tidak mau bertempur, mereka tidak berani berperang. Wa zala ma kanu 'azamu 'alaih, dan hilanglah tekad mereka yang tadinya semangat ingin berperang, tiba-tiba hilang semua. Wastawla ala aktsarihimul khawar wal jubun,
Mereka dikuasai rasa takut dan dikuasai rasa lemah, enggak berani. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Fa'asamahumullahu wa thabbatahum. Sedikit orang inilah yang Allah lindungi mereka, Allah mantapkan mereka, wa qawwa qulubahum, dan Allah kuatkan hati-hati mereka. Faltazamu amrallah, maka mereka berpegang dengan perintah Allah. Wa watinu anfusahum, mereka kokohkan diri-diri mereka ala muqara'ati a'daih, mereka kokohkan, mantapkan diri mereka untuk menghadapi musuh. Fahazu syarafad dunya wal akhirah, maka mereka pun mendapatkan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Wa amma aktsaruhum fadzalamu anfusahum, adapun kebanyakan yang lain mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Wa taraku amrallah, mereka meninggalkan perintah Allah. Falihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, wallahu alimum bidzalimin, Allah tahu siapa orang-orang zalim di antara kalian. Wa qala lahum nabiyuhum, dan nabi mereka berkata, mujiban li talabihim, menjawab permintaan mereka, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika, Allah sudah menentukan untuk kalian pemimpin kalian, yaitu Talut, sebagai pemimpin kalian. Fakana hadza ta'yinan minallah, ini penentuan dari Allah melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Alaihim fihi al-qabul, yang seharusnya mereka terima karena mereka yang minta, dan ini dari Allah. Walil qiyad, seharusnya mereka terikat dengan ketentuan ini, dengan keputusan ini. Wa tarik li'tirad, harusnya mereka tidak protes. I'tirad, protes. Tark al-i'tirad, harusnya tidak ada protes. Walakin abau illa an ya'taridu, tetapi mereka Bani Israel seperti biasanya tetap protes. Faqalu, mereka berkata, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Atas dasar apa dia jadi pemimpin kami, padahal dia tidak punya harta, bukan orang kaya? Kaifa yakunu malikan, bagaimana dia jadi pemimpin kami? Wa huwa dunana, padahal dia di bawah kami secara kemuliaan. Ingat yang disebut tadi mala. Mala itu tokoh-tokoh masyarakat. Dan biasanya tokoh-tokoh masyarakat itu adalah turunan ningrat atau orang kaya biasanya. Ternyata yang dipilih oleh Nabi Samuel atau Nabi Syami'un justru bukan dari mereka, bukan dari Malak tadi, tapi dipilih seorang yang merupakan orang yang sederhana yang bernama Talut. Diriwayatkan bahwa Talut ini tukang dabbag, tukang menyamak kulit. Punya badan yang bagus, kokoh, kuat, gagah. Tetapi turunan biasa saja. Mereka memiliki dua keturunan. Turunan Lawi adalah turunan para nabi. Ada turunan lagi, satu lagi turunan para raja. Sedangkan Talut bukan dari turunan Lawi, bukan pula dari turunan para raja. Maka mereka protes. Atas dasar apa orang ini dijadikan pemimpin untuk kami? Kekayaan, kedudukan, keturunan gak ada. Maka Nabi Samuel mengatakan kepada mereka bahwasanya ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pilihan Allah. Mau apa lagi? Kalau Allah sudah tentukan, maka tidak pantas mereka untuk menentang. Dikatakan di dalam ayatnya, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu bil ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Apa jawaban Nabi mereka?
Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dijawab dengan 3 jawaban. Jawaban pertama, bahwa itu pilihan Allah. Jangan protes. Jawaban kedua, dia punya kelebihan, yaitu ilmu. Jawaban ketiga, dia punya kelebihan badannya, kokoh, kuat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dan ini terpakai di dalam agama kita, bahwa yang namanya pemimpin harus memiliki kesempurnaan tubuhnya dan memiliki ilmu. Jangan yang cacat, jangan perempuan, jangan yang lemah, dan jangan yang jahil, dungu, bodoh. Harus memiliki ilm wal jism, ilmu dan badan yang sempurna. Ikhwani fillah a'azakumullah. Kembali kepada ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa nabi mereka mengatakan alasannya innallaha astafahu alaikum, bahwa Allah memilihkan untuk kalian. Disebutkan bahwa Nabi Samuel mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tempat kulit tinih yang biasa engkau simpan duhun di dalamnya, duhun itu minyak wangi. Kalau dia berbunyi seperti suara air, gemerincik, ketika ada seorang yang datang, maka dialah pemimpin. Maka pada siang hari itu, Nabi Samuel melihat tempat kulit tadi, di mana dia meletakkan duhun di dalamnya. Siang hari itu, Talut sedang mengejar, mencari-cari hewannya yang hilang. Dia cari. Sampai kemudian dia ingat melewati rumahnya Nabi Samuel. Maka didatangi. Kalau beliau bisa mendoakannya agar kembali hewannya, atau paling tidak bisa membantu untuk mencarikan di mana hewan kami. Wallahu ta'ala alam, apakah itu unta atau yang lainnya, yang jelas hewan peliharaannya. Maka ketika dia mendatangi rumah Samuel, Nabi Samuel melihat bahwa duhun tadi atau tempat duhun tadi yang dari kulit bergemericik seperti suara air. Maka dikatakan engkau pemimpin mereka. Maka diambil minyak wangi tersebut dan dilumuri di kepalanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika itu, dan setelah dilumuri, dan itu tanda bahwa engkau adalah pemimpin mereka. Ketika disebutkan pada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad ba'atsa lakum Taluta malika, telah menjadikan pemimpin buat kalian Talut, mereka protes. Kenapa Talut? Bukankah mereka membahas dari sisi bukan keturunan ningrat, bukan keturunan nabi, bukan keturunan pemimpin. Bahkan bukan orang kaya, orang miskin, tukang menyamak kulit. Tetapi Nabiullah Samuel ketika itu mendapatkan wahyu dari Allah, perintah dari Allah bahwa dia pemimpinnya. Dan ternyata memiliki 2 kelebihan. Yang pertama al-ilm, yang kedua jisim, ilmunya dan badannya. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Allah lah yang akan memberikan kepemimpinannya kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Maka berkata Syekh Sa'di rahimahullah, fakana hadza ta'yinan min Allah, maka inilah penentuan dari Allah, al-wajib alaihim, yang harus diterima oleh Bani Israel, yang harusnya mereka tidak protes, tapi kenyataannya sebagaimana biasanya sifat jeleknya Bani Israel adalah protes. Apa kata Nabi SAW tentang mereka? Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kata Nabi, binasanya orang sebelum kalian karena banyaknya protes mereka dan pertanyaan mereka pada nabi mereka. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Kenapa kau begini? Kenapa begitu? Ini yang membinasakan mereka. Maka diajarkan kepada kaum muslimin agar jangan seperti mereka. Mana haytukum anhu
fajtanibuh. Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang aku larang tinggalkanlah. Apa yang aku suruh kerjakan sebisa-bisanya. Karena binasanya orang-orang sebelum kalian karena banyaknya pertanyaan mereka dan protes-protes mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ini contohnya. Mereka protes, kenapa harus Talut? Kami lebih berhak dari dia. Kami orang-orang mulia. Kami orang-orang ningrat ila akhirih. Aidunana fi syarafi wan nasab. Di bawah kami secara kemuliaan, di bawah kami secara keturunan. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Dan kami lebih berhak untuk menjadi pemimpin daripada dia. Karena kami lebih kaya. Wa ma'a hadza fahuwa faqir laisa indahu ma yaqumu bihil mulk. Dia miskin, enggak punya harta, bagaimana dia akan memimpin kami? Wa hadza binaan minhum ala dhannin fasid. Dan ini dibangun, ucapan mereka ini dibangun karena prasangka mereka yang salah, yang rusak. Apa itu prasangka mereka yang salah? Wa huwa annal mulk wa nahwuhu minal wilayat mustalzim li syarafin nasab wa kasratil mal. Mereka menduga bahwa yang namanya kepemimpinan itu harus dipegang oleh orang yang mulia, turunan ningrat dan kaya. Ini kesalahan mereka. Walam ya'lamu anna sifatal haqiqiyah allati tujibu at-taqdim muqaddamatan 'alaiha, bahwa sesungguhnya sifat-sifat yang hakiki yang mengharuskan seseorang dikemukakan atau dijadikan pemimpin bukan itu. Bukan keturunan, bukan pula kekayaan. Tetapi al-ilm wal jism. Qala lahum nabiyuhum, maka nabi mereka menjawab, innallaha astafahu alaikum. Ini alasan pertama seseorang jadi pemimpin. Disuruh, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Falazimakumul qiyad lidzalik, maka kalian harus tunduk karena ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wazadahu Allahu bastatan, dan Allah tambahkan bagi orang ini yang sudah dipilih oleh Allah bastatan, keluasan. Fil ilmi wal jisim, keluasan ilmu dan keluasan badannya, kecukupan badannya. Ay faddalahu alaikum, yakni orang ini sudah dilebihkan oleh Allah dalam masalah ilmu dan dilebihkan oleh Allah dalam masalah tubuhnya. Ay biquwwatir ra'yi, artinya kekuatan pandangannya, kekuatan kecerdasannya, kekuatan badannya. Alladaini bihima tatimmu umurul mulk, yang dengan keduanya kepemimpinan akan tegak dengan ilmu dan kekuatan. Dengan ilmu dan kekuatan. Li'annahu idza tamma ra'yuhu wa qawiya ala tanfidhi ma yaqtadhihi ar-ra'y al-musib hasala bidzalikal kamal. Karena jika sempurna pendapatnya, sempurna kecerdasannya, kuat badannya, bisa menerapkan apa yang diinginkannya, maka pendapatnya akan lurus dan akan tegak, maka terjadilah kesempurnaan. Ada orang yang tahu seharusnya ini yang ditegakkan, cerdas dia, kekuatan tidak punya, bagaimana akan menegakkannya? Tidak bisa, tidak bisa. Atau sebaliknya, dia kuat, bisa menegakkannya, tetapi nggak cerdas, nggak punya ilmu. Dikira jangan ini salah, ganti yang ini, malah yang salah dia kerjakan. Padahal dia kuat, maka juga nggak bisa. Harus kedua-duanya, al-ilm wal jism. Wa mata fatahu wahidun minal amrayn, maka ketika hilang salah satu dari dua perkara tersebut, ikhtalla alaihi al-amr, niscaya akan cacat, akan rusak urusannya. Walau kana qawiyal badan ma dha'fir ra'i, walaupun kuat badannya
tetapi ra'yunya tidak cerdas. Akhirnya manajemen subuh warudduh. Tahu manajemen subuh warudduh? Tuang, kembalikan lagi. Tuang, kembalikan lagi. Ya. Orang Arab menyebutnya dengan subuh warudduh. Dituang ternyata masih bening, masukkan lagi ke tekonya. Tunggu sampai tua, tuang lagi, kurang bening lagi. Bolak-balik seperti itu. Gali lubang, tutup lubang. Sekarang bikin jalan bagus. Habis itu digali lagi untuk masang kabel listrik. Ditutup lagi bagus. Besok digali lagi untuk pasang ledeng. Ditutup lagi bagus, sempurna. Digali lagi besoknya. Terus demikian. Apa-apaan? Kenapa nggak dipikirkan di awal? Untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Mereka yang memiliki ra'yun sadid, pemikiran yang lurus, cerdas, jenius, sudah dipikirkan di awal semuanya. Bukan hanya 3 perkara. Mungkin 100 perkara dia pikirkan. Sehingga orang bisa masuk ke dalamnya. Bisa masuk ke lubang di bawah. Untuk memperbaiki listrik, air, gas, dan semuanya. Di satu jalur yang sama. Jalan sudah sekian lama tidak dirubah. Ini namanya ra'yu. Belum lagi ilmu agama. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kalau tidak punya, pemimpin tidak punya ilmu ini, akan terjadi kekacauan. Masalah dunianya dan agamanya sekaligus. 6. Qala, dikatakan oleh beliau, walau kana qawiyal badan ma'a dha'fir ra'i hasala fil mulki khariqun wa qahrun wa mukhalafa lil masyru'. Akan terjadi berbagai macam kekacauan, kerusakan. Quwwah ala ghairi hikmah. Punya kekuatan tapi enggak punya hikmah. Ya. Main tangkap, penjara, bunuh, tembak, gantung, punya kekuatan. Ya. Tapi bodoh. Kasihan rakyat terdolimi. Walau kana aliman bil umur, kalau dia alim, ini sebaliknya sekarang. Walaysa lahu quwwah, tapi enggak punya kekuatan. Ini yang benar wahai rakyatku, kerjakan yang ini. Rakyatnya enggak menggubris, enggak punya kekuatan sama sekali. Ngotot ciri-ciri tolong, begini saja, enggak ada yang dengar. Lemah, enggak punya kekuatan. Ya enggak akan terwujud perintah-perintahnya. Enggak akan tegak aturan-aturannya. Barakallahu fikum. Wallahu wasi'un alim. Demikianlah kriteria seorang pemimpin, harus memiliki 2 perkara, al-ilm wal jism. Wallahu wasi'un alim. Assalamualaikum taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.